Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang Excel. Jadi di sini sudah ada disediakan pertemuan 1 dengan berbagai latihannya, pertemuan 2, kemudian ada pertemuan 3, pertemuan 4, dan terakhir nanti tentang pivot table. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan coba latihan tentang rumus aritmatika. Jadi rumus aritmatika yang seperti kita ketahui eh, isinya tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, serta akar. Baik, kita coba. Jadi di sini sudah ada disediakan sebuah tabel. Kemudian kita coba di sini ya. Nah, di sini diminta A ditambah dengan B. Jadi dengan rumus penjumlahan. Jadi yang dimaksud dengan A tambah B yaitu sel yang ada di sini di E4 ditambah dengan F4, bukan angkanya yang dijumlahkan tapi nama selnya. Jadi di sini terlihat nama selnya ini adalah E4, sedangkan di sebelahnya adalah F4. Nah, sekarang kita coba ya. Sama dengan E4 berarti ini ditambah dengan F4. Nah, jadi boleh diklik, boleh ditulis sendiri. Hasilnya akan muncul. Kemudian yang di sampingnya sama. Seandainya kita tulis ya, sama dengan E4 dikurang dengan F4. Jadi penggunaan huruf besar atau huruf kecil tidak terlalu berpengaruh selama nama selnya itu dituliskan dengan benar. Bagaimana dengan yang di sebelah? Tanda bintang ini menyatakan atau merupakan simbol dari perkalian. Jadi sama dengan E4 dikali dengan F4. Tanda kali ini berada di, kalau kita menggunakan keyboard ya, kalau menggunakan keyboard tanda bintang ini ada di atas angka 8 pada keyboard. Nah, kemudian yang di sebelahnya tanda seperti ini berarti kita menggunakan perpangkatan. A pangkat dengan B berarti sama dengan E4 pangkat ya. Tanda pangkat ini ada di atas keyboard di atas angka 6. 4. Kemudian untuk akar menggunakan SQRT atau squared sama dengan SQRT atau squared dari mana? Yang diminta adalah B, berarti akar dari F4. Nah, kita akhiri dengan kurung tutup, kemudian kita enter. Selanjutnya A dibagi dengan B, berarti sama dengan E4 dibagi. Nah, tanda bagi dalam Excel itu menggunakan tanda garis miring ya. Jadi E4 bagi F4, kita enter, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada rumus gabungan. Nah, cara menuliskan rumus ini ikuti saja yang ada di dalam rumus atau di dalam petunjuk yang sudah ada. Jadi misal sama dengan, kita tuliskan ya, E4 ditambah dengan F4, kemudian bagi 3, ditambah, buka kurung, E4 dikali dengan F4, kurung tutup. Nah, jadi sama ya, antara yang di atas dengan di bawah, cuman yang di bawah kita menggunakan nama selnya. Jadi E4 ditambah dengan F4 dibagi 3 ditambah E4 dikali dengan F4. Kemudian enter. Maka hasilnya juga akan muncul. Nah, untuk latihan selanjutnya Anda bisa membuat satu persatu. Mengulang lagi kalau untuk memperlancar. Tapi ada trik di sini, jadi yang perlu dibuat hanya di bagian atas saja rumusnya, sedangkan di bagian bawah nanti kita bisa copy paste. Cara copy paste ada berbagai macam. Cara yang pertama kita klik di bagian sini, ya salah satu yang sudah ada rumusnya atau formulanya di sel G4 ini, bisa kita copy, kemudian ditaruh di bawah sini kita paste. Nah, itu kalau satu persatu. Kalau misalnya kita mau copy lebih banyak, bisa di copy dulu ya, selnya di copy dulu, kemudian di blok di bawah sini,
kemudian kita paste. Paste boleh di enter, boleh diklik paste, atau pakai tombol yang ada di keyboard menggunakan kombinasi Ctrl C untuk copy, kemudian Ctrl V untuk pastenya. Kemudian cara yang selanjutnya bisa juga dengan mengklik sel yang sudah kita buatkan formula ini, kemudian kita drag ke bawah. Cara menariknya, Anda perhatikan di sini ada kursor yang agak besar ya, tanda plus putih besar nih yang saya gerakkan ini. Nah, kalau kita arahkan ke sudut sini, dia menjadi tanda plus hitam yang kecil. Nah, kalau sudah posisi gini baru boleh ditarik ke bawah. Seperti itu. Itu cara copy paste. Nah, karena ini sudah ada rumusnya yang di bagian atas yang saya hapus, Anda bisa sekaligus. Jadi di blok aja semua di sini. Kemudian kita tarik atau copy paste ya. Boleh copy paste di bawah, tapi lebih bagusnya kayak gini aja. Kita klik, tarik ke bawah, maka hasilnya juga akan terlihat. Jadi rumusnya juga sama dengan yang di atas, hanya saja nama selnya yang berbeda. Karena dia menyesuaikan dengan nama sel yang ada di samping sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silakan nanti Anda coba untuk bagian bawah sini. Jadi materi ini kita berikan area yang kosong pada tabel di bawah gunanya untuk latihan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 2. Latihan 2 itu menggunakan rumus statistik atau statistika. Isinya ada sum, min, max, kemudian count, if, konta, dan average. Nah, sebagai contoh di sini saya punya satu tabel berisi dengan daftar pasien yang berkunjung pada satu poliklinik. Di sini kita akan coba mencari umur terendah, tertinggi, rata-rata umur pasien, kemudian pasien dengan penderita malaria. Baik, sekarang kita hapus ya. Nah, mencari umur terendah. Mencari umur terendah berarti berada di kolom K di sini, bukan di sini. Kalau di sini nomor urut pasiennya. Kita mencari umur terendah dari sejumlah pasien yang ada di sini. Caranya sama dengan min atau nilai minimum. Jadi mencari nilai terendah, min, buka kurung. Nah, di sini boleh diketik manual, boleh di blok. Cuman kalau datanya terlalu banyak, mungkin ngebloknya agak sedikit bermasalah. Saya coba tampilkan di sini caranya dengan mengetik saja. Kita mulai dengan angka 12 ini berarti berada di K27 ya. Berada di sel K27. Nah, K27 sampai dengan K34. Jadi caranya Anda kasih tanda titik 2. Nah, K27 sampai dengan K berapa tadi? 34. Kemudian Anda kurung tutup, enter. Jadi rumusnya seperti ini. Atau kalau mau main drag bisa juga sama dengan min, buka kurung, kita blok gini ya. Ini sampai dengan sini. Ini kebetulan ketutup. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya keluar. Betul ya? Dari 8 orang pasien ini umur paling rendah adalah angka 9. Nah, sekarang kita cari umur tertinggi. Umur tertingginya berarti sama dengan maksimum dari K27 sampai dengan K24. Kemudian kita enter. Umurnya adalah 33, benar. Umur 33 ternyata di sini. Baik, untuk rata-rata umur pasien itu sama dengan average bagian umur. Kita enter. Nah, sekarang kita coba menghitung jumlah pasien. Jumlah pasien itu berarti menghitung banyak data itu dengan count. Nah, yang bisa di count hanya yang berbentuk angka. Kalau berbentuk kalimat itu tidak akan bisa di count. Kita contohkan yang pakai kalimat dulu. Sama dengan count, buka kurung, saya pilih ini ya. Kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya 0. Kenapa? Karena yang dicari adalah bagian penyakit. Tidak mungkin bisa dihitung karena dia bentuknya di sini karakter. Sekarang kita coba ganti. Sama dengan
count, buka kurung. Sekarang yang kita hitung adalah di bagian kolom yang ini. Kurung tutup, enter. Maka datanya akan muncul terhitung sejumlah 8. Nah, bagaimana dengan jumlah pasien yang dengan kata-kata atau dengan kalimat ada malarianya? Kita ingin lihat dari 8 pasien ini berapa orang sih yang terkena atau yang mengalami sakit malaria. Jadi caranya kita akan menghitung dengan menggunakan rumus CONIF. Sama dengan CONIF, jadi hitung jika dari sel J27 sampai dengan J34 ini, kemudian kita titik koma, tanda petik ini di sini untuk menyatakan atau mencari karakter atau kriteria yang kita inginkan. Misalnya tadi kita mau cari malaria. Nah, jadi CONIF J27 sampai dengan J34 yang ada kalimat atau ada kata-kata atau kriterianya adalah dengan kata-kata dengan kalimat malaria. Sekarang kalau kita enter, jumlahnya ternyata ada 3. 1, 2, 3. Bagaimana kalau kita ganti di sini dengan DBD? Kalimat atau kalimatnya malaria kita ganti dengan DBD. Kalau kita enter ternyata jumlahnya 2, benar ya? Nanti silakan Anda cari untuk untuk rumus yang di bawah untuk sebagai latihan. Jadi sebagai acuannya yang di atas ini tadi. Selanjutnya di latihan kedua kita akan lebih menggunakan kepada penjumlahan angka. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk total itu berarti menggunakan sum ya, bukan count. Count tadi adalah untuk menghitung banyaknya data. Sedangkan sum untuk menjumlahkan data yang berupa angka. Nah, karena yang di sini berupa angka, yang di sini ya, jadi kita sama dengan kan sum buka kurung dari N28 sampai dengan sampai dengan Q28. Kurung tutup, enter. Jadi cukup menjumlahkan dengan satu sel saja. Sisanya kita copy paste dengan menarik ke bawah. Nah, sekarang kita jumlahkan. Yang dijumlahkan berarti total yang ada di sini. Jumlah totalnya sama dengan sum buka kurung yang diambil adalah yang sini dari sel R28 sampai dengan R berapa nih? 35 ya. Oke, kita enter. Nah, jadi yang dihitung oleh rumus ini adalah dari R28 sampai dengan R34. Nilai rata-rata berarti sama dengan average dari sini sampai dengan sini. Enter. Nilai tertinggi berarti sama dengan maksimum dari R28 sampai dengan R35. 34. Enter. Kemudian nilai minnya sama dengan min. Blok lagi dari ini sampai dengan ini. Kemudian kita kurung tutup, enter. Maka hasilnya selesai. Nah, jadi ini untuk latihan 2 ya, tentang rumus statistika. Silakan Anda coba dengan menggunakan tampilan atau materi yang ada di bawah ini. Silakan nanti dicoba dijumlahkan, kemudian di sini juga coba untuk digunakan. Itu untuk pertemuan 1. Sekarang masuk ke pertemuan 2. Di pertemuan 2 kita akan belajar latihan 3 tentang fungsi teks. Fungsi teks di sini adalah untuk mengambil karakter tertentu dari sebuah sel, kemudian kita coba tampilkan. Nah, ini saya hapus dulu. Baik. Jadi di sini ada satu tabel dengan ketentuan ya, dengan ketentuan angka 11 ini adalah kode tahun dia masuk.
kuliah. Kemudian 01 itu adalah kode jurusannya, sedangkan 3 digit terakhir itu adalah kode dari nomor mahasiswa atau nomor urutnya. Sekarang kita coba. Kode tahun masuk berarti mengambil angka 11 di depan ini. Berarti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi leave. Jadi sama dengan leave, buka kurung. Jadi ini kalau kita seolah-olah berbicara dengan Excel, kita bilang coba lihat di bagian kiri pada sel A10. Nah, pada sel A10, kemudian beri tanda titik koma. Nah, pemberian tanda titik koma yang di sini, ini mengikuti acuan yang ada di Excel ya. Kebetulan di komputer saya menggunakan titik koma. Kalau punya Anda pakai koma, ya gunakanlah tanda koma saja tanpa menggunakan titik koma seperti ini. Nah, tadi kita ingin mencari dua karakter di sebelah kiri. Nah, maka kita tuliskan sama dengan leave di bagian sel A10 sebanyak 2 karakter seperti ini. Kemudian kita kurung tutup, maka dia akan muncul angka 11. Ngambil dari sini ya, angka 11-nya. Seandainya tadi saya tulis 3 di sini, maka 3 karakter di sini akan muncul, yaitu 110. Saya ganti 3 misalnya. Nah, yang muncul kan 110. Berarti dia membaca dari bagian kiri. Kita kembali ke tadi dulu. Kita cuma minta 2 saja. Jadi minta 2 karakter di kode tahun masuk. Kemudian kode jurusan. Kode jurusan di sini 01, ada 02. Bagaimana cara mengambilnya? Berarti kita menggunakan rumus yang mid, yang tengah. Ambil data yang di tengah. Caranya Pak, caranya sama dengan mid. Nah, lihat di bagian tengah dari sel A10, titik koma. Nah, kemudian diminta nih, 01 ini kita hitungnya dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri ya. Angka 0 dan 1 ini, kalau kita lihat angka 0 itu urutan ketiga dari sebelah kiri. Berarti kita tuliskan 3. Jadi lihat dari sebelah kiri ini urutan ketiga, titik koma, berapa karakter tadi mau ditampilkan. Karena kita cuma minta 2, 01, 02 gitu nanti munculnya ya. Berarti kita tuliskan 2, kurung tutup. Jadi tampilkan di sel A10, urutan ketiga dari sebelah kiri, gitu ya, urutan ketiga dari sebelah kiri, sebanyak 2 karakter. Kalau kita enter nanti keluarnya 01. Terbaca di sini 01. Kalau ini saya ganti 01 nih A1 misalnya, maka yang muncul A1 di sini sesuai dengan karakternya ya. Kita kembalikan dulu. Kembalikan. Nah, sekarang di bagian kode nomor mahasiswa berarti mengambil sisanya, yaitu 3 karakter di sebelah kanan. Berarti rumusnya sama dengan right, ambil yang sel A10. Berapa karakter sisanya yang belum tertampilkan? Ada 3, berarti tuliskan 3. Kurung tutup, kita enter. Nah, berarti terpisahkanlah isi data yang ada di sel A10 dengan isian seperti ini. Kode tahun masuknya 11, kode jurusannya 01, nomor urut mahasiswanya adalah 013. Ini bisa Anda copy paste atau copy paste lagi. Kita tarik ke bawah, hasilnya sesuai. Bisa dicoba nanti untuk di bagian sebelah untuk latihan. Kita coba aja ya. Sama dengan leave. Kurung, kita lihat di bagian, bukan NIM nih, harusnya plat nomor nih. Ini G10 sebanyak 2 karakter. DA. Kita baca angkanya. Berarti sama dengan mid. Nah, dari sel yang ini, angka 2 ini urutan ketiga, berarti tuliskan 3. Berapa karakter mau dimunculkan? 4 ya, ada 4 angka di situ, berarti kita tulis angka 4. Kurung tutup, enter. Terakhir 2 karakter di belakang, berarti sama dengan right. Buka kurung, dari sel yang ini, G10,
tampilkan sebanyak 2. Nah, jadi terbaca oleh oleh Excel. Nah, bagaimana kalau ada spasinya? Kalau spasi berarti Anda harus hitung juga. Saya contohkan di sini. DA spasi, di sini juga spasi. Nah, di sini akan berubah ya. Jadi caranya gimana? Kita tetap hitung. Jadi kalau memang ada spasinya, berarti angka 2 ini bukan berada di urutan ke-3, berarti urutan ke-4. Berarti rumus yang di sini diperbaiki. Nah, karakter ke-4 atau urutan ke-4 dari sebelah kiri, tampilkan sebanyak 4 karakter, maka muncul seperti ini. Kalau yang kiri nggak pengaruh ya, yang kanan nggak pengaruh. Karena apa? Karena cuman ada sisa seperti ini. Spasinya nggak perlu dihitung. Ini tinggal di blok, kemudian kita copy paste ke bawah. Selesai. Beda di sini kenapa? Kenapa? Karena tadi kita tidak menggunakan spasi, sedangkan yang di atas pakai spasi. Bedanya di situ. Baik. Kemudian ini yang menjadi menjadi permasalahan kadang pada saat menghitung rumus if. Jadi rumus if ini adalah menggunakan gerbang logika saja. Gerbang logika yang kita gunakan di sini ada true dan false. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya ketentuan, jika nilainya kurang dari 65, maka dia tidak naik kelas. Kemudian kalau dia di atas 65, maka posisinya dia naik kelas. Caranya gimana? Caranya kita tinggal tuliskan sama dengan jika atau if, jika bagian nilai yang kita ambil, jika di bagian nilai ini, koma, jika, nah kan gara-gara si Ari lupa pulang aku, paksa diedit kayaknya pulangnya. Kebanyakan cutnya Bang Ari ini. Baik, kita coba lagi. Untuk bagian logika, kita tentunya di sini menggunakan rumus if ya. Rumus if ini kadang menjadi momok atau suka dianggap susah oleh sebagian orang karena menggunakan logika. Sebenarnya tidak terlalu sulit. If ini hanya ada 2 pilihannya, yaitu benar dan salah. Jadi ada statementnya dulu, kemudian kita tentukan jika statementnya terpenuhi apa logikanya, jika tidak terpenuhi apa. Sebagai contoh di sini saya punya satu tabel, jika nilai kurang dari 65, maka dia tidak naik. Jika nilainya di atas 65, berarti dia naik kelas. Nah, jadi ketentuan yang di bawah ini kita jadikan acuan. Contoh, sama dengan if atau jika nilai yang ada di C28 ini, di sini ketentuannya nilai kurang dari 65, berarti kurang dulu. Kurang dari itu ada di atas tanda koma ya. Jika C28 kurang dari 65, nah ini statement istilahnya tuh, pernyataannya ini kita tuliskan seperti ini. Tadi ketentuannya jika kurang dari 65 adalah tidak naik, maka kita tuliskan tanda petik tidak naik, tanda petik. Jika nilainya di atas 65 berarti statusnya naik kelas. Tidak perlu dituliskan lagi if C28 lebih dari 65 maka naik, tidak perlu. Jadi cukup seperti ini. Statementnya jika ini berarti tidak naik, maka selain dari itu di sini diminta titik koma lagi. Selain dari itu berarti naik kelas. Tuliskan saja naik kelas. Kita akhiri tanda petik dan kurung tutup. Nah, kemudian kita enter. Karena nilainya di atas 65, maka dia dikategorikan naik kelas. Nah, sekarang ini kita copy paste, kita tarik aja. Di sini ada nilai yang tidak naik kelas, yaitu nilai 51 dan 54. Sedangkan
nilai 65 masih dikategorikan naik kelas. Kenapa? Karena tadi ketentuannya jika nilainya kurang dari 65. Jadi kalau dia nilainya 65 ya posisinya masih naik kelas. Itu. Nah, sekarang kita coba di sebelah ini ada latihan. Jika nilai lebih dari 60, maka dapat hadiah payung. Selain dari itu dapatnya kaos. Sama rumusnya sama dengan if jika nilai yang ada di sini ketentuannya apa? Lebih dari 60. Lebih dari 60, koma, tuliskan payung. Anda petik. Selain dari itu titik koma lagi. Selain itu dapatnya cuman kaos. Tanda petik, kurung tutup. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara atau membacanya, jika nilai I28 ini lebih dari 60, maka tuliskan payung. Selain dari itu, dapatnya cuman kaos atau tuliskan kaos. Kita enter. Sekarang kita copy paste. Nah, hasilnya keluar ya. Dari ketentuan dari nilai 60, lebih dari 60 dapat kaos. Kalau kurang dari itu berarti dapatnya selain dari payung, berarti kaos. Baik, itu untuk yang if sederhana dengan menggunakan dua logika saja. Nah, bagaimana dengan if berulang? Susahkah? Tidak. Jadi cara menggunakan if berulang, ini dengan cara boleh dengan copy paste sebenarnya. Saya coba tuliskan ya. Jadi if berulang ini misalnya ketentuannya jika nilai lebih dari 85 tuliskan A, lebih dari 75 B, lebih dari 65 dapat nilai C, kurang dari 65 dapat nilai D. Caranya gimana? Caranya kita bisa tulis di sini rumusnya atau di sini. Karena ini agak panjang saya coba di sini aja di atas. Sama dengan if jika nilai yang ada di sini C38 ini ketentuan pertama adalah lebih dari 85. Lebih dari 85. Lebih dari 85. Titik koma. Jadi setelah diberikan statement kita coba break dengan tanda titik koma. Kemudian tuliskan di sana huruf A. Tanda petik titik koma. Spasi. Boleh di spasi, boleh enggak sebenarnya. Nah, statement pertama sudah kita penuhi. Karena ada statement yang kedua tentang 75B, 65C, maka bisa ditulis ulang. Kalau di sini saya kebetulan sukanya menggunakan copy paste ya. Jadi saya copy dari tulisan if, sama dengannya jangan. Dari if sampai dengan titik koma ini kita copy. Nah, kemudian di belakang sini kita paste. Kenapa di copy paste? Karena nama tulisannya atau rumusnya sama saja. Hanya saja ketentuan yang di sini kita ganti. Jika lebih dari 75 dapatnya B. Dan kita paste lagi di sini 65 ya di bawah itu. 65 dapatnya C. Nah, yang D bagaimana? Yang D ya nggak perlu ditulis. Boleh juga ditulis, tapi lebih bagusnya seperti ini aja. Selain dari itu semua, tuliskan huruf D. Selesai. Nah, sekarang pertanyaannya kita berapa kali if tadi? 1, 2, 3. Maka di ujung sini kita coba tutup dengan 3 kali tanda kurung tutup. 1, 2, 3. Kalau sudah selesai silakan enter. Muncul angkanya C. Kenapa C? Karena ketentuan kita nilai di atas dari 75 baru bisa dapat nilai B. Sedangkan 70 ini adalah nilai yang di atas dari 65. Itu ya. Nah, ini bisa di copy paste ke bawah. Maka akan muncul hasil dari if yang berulang tadi. Tidak sulit sebenarnya. Cukup membuat statement awal, kita copy, kemudian kita paste berulang-ulang sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Sekarang kita coba yang di sampingnya. Bagaimana dengan kasus 1 ini? Jadi kasus 1 di sini kita coba dengan rumus if ya. Saya tulis di sini lagi. Sama dengan if jika nilai yang ada di I38 lebih dari 85 titik koma tanda petik
Dapat apa? Handphone. HP aja saya singkat ya. Atau tulis aja deh. Handphone. Kita ketik titik koma. Nah, yang ini boleh kita copy nih. Sorry. Kita copy dulu. Yang di copy sampai if ya, sama dengannya jangan. Kita paste di sini. Nilainya berapa? 75 jam tangan. Kemudian kita paste lagi di sebelahnya. 65. 65 dapatnya payung. Terakhir, selain dari itu, katanya dapatnya cuma kaos. Berarti kita langsung saja tanda petik 2 kaos. 2 lagi kurung tutupnya 3 kali ya. Karena 3 kali melakukan if. 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Enter. Kalau kita copy paste atau kita drag ke bawah, hasilnya juga akan terlihat. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan kasus kedua? Banyak yang waktu latihan mendapatkan kesulitan. Jadi di sini cara untuk mendapatkan angka, kalau di sini nilainya sudah ada duluan ya. Untuk yang di bagian ini nilainya sudah ada duluan saya tuliskan. Nah, yang di sini kita suruh nyari. Kemudian nanti nilai huruf dengan statusnya ini kita menggunakan formula if atau rumus if. Angkanya kita cari dulu. Nilai angka ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari nilai-nilai yang ada di sini yang sudah dikalikan dengan persentase yang ada di atasnya. Gimana caranya? Caranya gini, satu persatu. Saya tulis di atas saja. Sama dengan buka kurung. Nah, kita buka kurung kenapa? Karena kita mau menghitung masing-masing sel. Sel dari I49 dikalikan dengan 15%. Kurung tutup. Tambah buka kurung. Jadi harus manual. J49 dikali dengan 15%. Kurung tutup, tambah, buka kurung lagi, sel K49 dikali dengan 30%. Terakhir kita tambahkan dengan L49 yang dikali dengan 40%. Dikali 40%. Nah, jadi cara mencari nilai angka di sini dengan cara seperti ini. I49 kali 15%, J49 dikali 15%, K49 dikali 30%, dan yang terakhir L49 dikali dengan 40%. Kalau kita enter, maka angkanya akan muncul seperti ini. Hasil dari penjumlahan yang sudah dikalikan dengan persentase. Nah, ini boleh ditarik ke bawah untuk mencari nilainya. Nah, nilainya muncul sudah. Tinggal kita bikin rumus if. Di sini ada ketentuannya. A itu lebih dari 81 atau sama dengan ya, lebih dari sama dengan 81 dan seterusnya sampai dengan nilai E. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama dengan yang kita lakukan di if yang berulang tadi. Cukup bikin satu statement dulu. Sama dengan, berarti yang diambil adalah sel yang sudah ada nilai angkanya tadi. Sama dengan jika, buka kurung, M49 lebih dari sama dengan 81. Ini perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Jika M49 lebih dari sama dengan 81, titik koma, tuliskan huruf A. Titik koma, spasi. Ini boleh kita blok. Maaf. Ini boleh kita blok. Kita copy. Nah, sekarang kita paste saja. Paste. Berapa lagi ketentuannya? 71. Berarti di sini ganti 71, di sininya B. Kita paste lagi di sini 61 ya. Lebih dari 61, tuliskan C.
lagi ada lebih dari 51, itu nilainya D. Nah yang E karena nilai di bawah 50 nggak perlu ditulis lagi. Jadi boleh langsung kita tuliskan di sini E. Seperti itu. Nah sekarang di sini tertulisnya kurang dari sama dengan 50, jadi nggak usah lagi, karena kalau lebih dari sama dengan 51 itu sudah pasti D. Kalau 50 ya sudah berarti dia langsungnya E, jadi nggak perlu ditulis lagi rumus yang kurang dari sama dengannya. Nah sekarang kita hitung if-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali kurung tutup. 1, 2, 3, 4. Enter. Maka angka yang kita minta di sini akan muncul. Tinggal di copy paste. Nah, selesai. Jadi nilainya langsung terlihat menggunakan rumus if. Kalau kita lihat lumayan panjang, tapi ternyata cara membuatnya cukup mudah. Hanya dengan membuat satu statement kemudian kita copy paste. Terakhir di bagian status, boleh satu persatu kayak tadi yang di sebelah sini, tapi lebih gampangnya kita lihat aja secara logika. Di atas nilai 61 sampai dengan 81 ke atas itu nilainya lulus. Nah berarti kita cukup bikin berapa statement? 2 kali saja. Jadi sama dengan nilai angka yang diambil ya. Jadi kalau nilainya di sini, kita pakai if dulu. Sama dengan jika if nilai yang ada di M49 lebih dari sama dengan berarti. Lebih dari sama dengan 61 ke atas berarti lulus. Berarti kita ambil aja yang 61-nya. 61 titik koma tuliskan lulus. Nah, ini boleh di copy. Nah, ini kita copy. Saya paste di sini. Lebih dari 51 mengulang. Nanti di sini kita ganti 51. Tulisannya mengulang. Nah, terakhir tidak perlu ditulis karena ketentuan yang terakhir adalah tidak lulus. Langsung saja tanda petik 2 di situ tidak lulus. Tanda petik lagi. Karena di sini hanya menggunakan 2 if, berarti kurung tutupnya cuma 2 juga. 1, 2. Enter. Nah, kemudian kita copy paste bawah, hasilnya terlihat. Yang E tidak lulus, yang D mengulang, sedangkan yang lainnya lulus. Nilai A, B, C itu lulus. Yang D mengulang ya. Karena ketentuan kita di sini sudah jelas. Boleh juga rumus yang di sini tadi menggunakan yang sama dengan yang di sebelah sini, hanya di bagian A, B, C, D, E-nya ini disesuaikan dengan tulisan lulus. Tapi kan percuma. Lebih baik kita ambil saja karena di sini lebih dari 61 berarti kita gunakan yang ini saja. Lebih dari 61 berarti dia lulus. Kecuali di bagian sini ada ketentuan yang lain. Seperti itu. Baik. Itu materi yang ada di pertemuan 1, pertemuan 2. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan 3 dan 4 pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe biar bisa lebih berkreasi lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.